we are going to learn about biography text. Ada yang udah tahu apa sih itu biography text? Langsung aja ya ke definisi of biography text. Biography text is a detailed description or account of a person's life and written by someone else. It is non-fiction text. Jadi biografi teks itu merupakan deskripsi dari perjalanan hidup seseorang. Dan biografi teks itu ditulis oleh orang lain. Jadi bukan diri kita sendiri ya yang menulis. Biografi teks juga bersifat non-fiction. Jadi cerita dalam biografi teks is the real story. Okay, next. The function of biography text. Okay, fungsi dari biografi teks yang pertama yaitu to know a person's story about his or her life outside of any accomplishments this person may be known for. Jadi fungsi untuk biografi teks itu untuk mengetahui cerita seseorang pastinya, karena dalam biografi teks itu biasanya diceritakan perjalanan hidupnya mulai dari awal, dari lahir hingga wafat. Kemudian yang selanjutnya to give many information easily and educate readers. Ya, jadi dari biografi teks kita bisa mendapatkan banyak informasi pastinya, mulai dari informasi umum seperti nama, tempat tanggal lahir, hingga perjalanan hidupnya. Dan pastinya kita bisa belajar dari cerita dalam biografi teks tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu characteristic of biography text. The first is biography is not written by subject and always written in third person. Nah, seperti di definisi sebelumnya bahwa biografi itu ditulis oleh orang lain. Itulah mengapa dalam biografi teks itu biasanya menggunakan third person, ditulis dengan menggunakan orang ketiga. Apa sih orang ketiga itu? Ya, orang ketiga itu seperti he, she, ataupun nama seperti Insinyur Soekarno mungkin, ataupun R.A. Kartini. Ya, jadi kalau dalam bahasa Indonesia biasanya kita sebut dia. Ya, jadi dia itu orang ketiga ya. Kemudian yang kedua yaitu based on research. Karena biografi teks itu bersifat non-fiction, that's why before we write the biography text, we should do a research. Okay, the last is describe the person's surroundings, where, when, and how the person's life. Ya, jadi dalam biografi teks itu menceritakan tentang seseorang pastinya, tentang mulai dari informasi umumnya hingga perjalanan hidupnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu generic structure. There are three generic structure in biography text. The first is orientation. It is the opening paragraph gives the readers the background information of the persons. Ya, jadi dalam orientation ini berisi tentang informasi umum dari tokoh yang ditulis. Seperti contoh nama dari si tokoh, bisa nama panjang ataupun nama panggilan, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian tinggalnya di mana, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu events. In event should be chronological order. Ya, dalam events ini jadi kronologi dari perjalanan hidupnya, dari SD, mungkin dari SD, SMP, SMA, kemudian ke perguruan tinggi, mungkin seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu reorientation. It consists of conclusion or a comment of the writer tell about the achievement or the contribution of the person. Ya, jadi di orientation ini berisi tentang kesimpulan ataupun komen dari si penulis. Nah, terus reorientation ini hukumnya nggak wajib ya ada di dalam biografi teks. Yang harus ada dalam biografi teks itu hanya orientation dan juga events. Karena beberapa biografi teks itu tidak menyantumkan kesimpulan ataupun pandangan dari si tokoh, pandangan dari si penulis. Kemudian yang selanjutnya itu language feature. Pertama, use of simple past tense. Nah, contohnya, he was born on January 4, 2005 in Sukarami, Bandar Lampung. Ya, karena biografi teks itu menceritakan tentang masa lalu, oleh karenanya kita menggunakan simple past tense. Contohnya ini seperti he was itu merupakan past tense. Kemudian yang kedua yaitu focus on specific participants. Ya, jadi yang ditulis dalam biografi teks itu hanya fokus pada satu tokoh, seperti contoh Insinyur Soekarno. Jadi yang kita bahas mulai dari awal hingga akhir itu tentang Insinyur Soekarno. Kemudian yang ketiga yaitu using action verb.
Ya, jadi yang ketiga itu menggunakan action verb. Action verb merupakan kata kerja yang digunakan untuk menyatakan aktivitas fisik. Seperti contoh, the family then moved to his stepfather's home country. Jadi move di sini action verb yang digunakan. Jadi bisa kita gunakan misalkan played or go. Jadi ada banyak banget ya action verb yang bisa dipakai. Generic structure dari contoh ini yaitu orientation, mulai dari President of Indonesia until his complete name, karena di dalam teks ini bercerita tentang informasi umum dari Pak Jokowi. Kemudian eventsnya yaitu mulai dari before he became the president until vice president. Ya, karena ini menceritakan kronologi mulai dari bagaimana Pak Presiden ini menjadi presiden seperti sekarang.